Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan sebelum lanjut, gue mau ngasih tau dulu nih buat kalian bahwa apa yang gue sampaikan kali ini mengandung spoiler. So oke, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah penjelasan Easter egg Loki episode pertama. Nomor 1, benarkah Peggy Carter ditangkap karena Steve Rogers? Seperti biasa, bukan Marvel namanya kalau nggak pinter menampilkan sejumlah petunjuk yang membuat penggemarnya berspekulasi. Salah satu yang membuat penasaran adalah soal kemunculan sosok kekasih Captain America yaitu Peggy Carter di salah satu adegan ketika Loki yang berusaha untuk melarikan diri, guys. Well, ada teori yang mengemuka di kalangan penggemar Marvel bahwa kemungkinan soal sosok yang diduga Peggy Carter melakukan perjalanan waktu setelah bertemu dengan Steve Rogers. Sayangnya perbuatan itu dianggap bertentangan dengan kebijakan dari TVA karena dia meninggalkan garis waktu yang bukan semestinya, guys. Akibatnya, Peggy yang dicap sebagai seorang varian pun ditangkap. Namun, karena ia dianggap memiliki kemampuan militer yang baik, maka Peggy pun kemudian direkrut untuk bekerja sama dengan TVA. Well, teori penggemar yang lagi heboh ini sayangnya belum bisa dikonfirmasi oleh sutradara Loki yaitu Kate Herron. Hanya saja guys, menurut ulasan beberapa analis film, kemungkinan besar adegan wanita yang berpakaian jadul itu nggak harus dimaknai sebagai sosok Peggy Carter, melainkan hanya untuk menggambarkan bahwa TVA adalah sebuah otoritas yang mengawasi semua era waktu, dan untuk memahami pelaku kejahatan di era pada rentang waktu tertentu, mereka pun mempekerjakan beberapa orang dari berbagai zaman, guys. Nomor 2, alasan Infinity Stone menjadi ganjelan kertas. Di era MCU Phase 3, Infinity Stone digambarkan sebagai batu dengan kekuatan yang mampu mengendalikan universe. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di TVA ke-6 batu itu cuma dijadikan ganjelan kertas? Secara singkat, menurut versi komiknya, TVA adalah organisasi yang didirikan jauh di masa depan, dan dengan berbekal teknologi yang sangat maju, mereka kemudian mempelajari dan memantau beragam realitas, peradaban, ilmu sihir, dan teknologi dari masa lampau, guys. TVA pun diceritakan memiliki markas yang berlokasi di luar wilayah ruang dan waktu. It's hard to say, time passes differently here in the TVA. So, dengan demikian menjadi masuk akal ya guys ketika segala ilmu sihir yang dimiliki oleh Loki dan kemudian kekuatan dahsyat yang dipunyai Infinity Stone menjadi sia-sia di markas TVA. Hal ini karena Infinity Stone dan juga sihir yang dimiliki oleh Loki bekerja maksimal dalam ruang dan waktu, sedangkan markas TVA sendiri berada di luar ruang dan waktu, guys. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, saking nggak gunanya Infinity Stone, bahkan sampai dijadikan ganjelan kertas di TVA. Nomor 3, benarkah Mephisto bakal melawan Loki? Teori kemunculan Mephisto yang bakal menjadi lawan tangguh Loki kembali heboh dibicarakan oleh para penggemar, terutama setelah dalam salah satu adegan muncul sebuah lukisan iblis saat agen Mobius sedang berkunjung di dalam gereja tahun 1500-an. Well, sayangnya hal tersebut ternyata nggak benar dan langsung dibantah oleh sutradara Loki yaitu Kate Herron. Herron mengumpamakan bahwa Loki sebagai dewa penuh tipu muslihat yang nggak diterima oleh Asgard, sama halnya seperti cerita iblis yang kemudian diusir dari surga. Bantahan dari Herron ini bisa dibilang senada ya dengan dialog agen Mobius dengan anak kecil bahwa mereka akan mengatasi iblis yang ada di dalam lukisan tersebut. Nomor 4, benarkah Loki bakal melawan 6 Loki? Setelah teori Mephisto sebagai lawan Loki pada akhirnya gugur, kini mengemuka dua teori, yaitu yang pertama bahwa Loki bakalan melawan varian Lady Loki yang jahat. Teori kemunculan Lady Loki atau Loki wanita ini mengemuka terutama setelah bocornya foto-foto dari lokasi syuting yang mengungkapkan kemunculan aktris Sofia Di Martino. Well, meskipun belum ada konfirmasi dari Disney, namun dugaan ini semakin menguat terutama setelah dalam komik Thor dan juga Loki Double Trouble nomor 3, Lady Loki pernah diceritakan memiliki perangkat yang memungkinkannya melakukan perjalanan antar dimensi, dan bukan gak mungkin hal yang sama juga akan muncul dalam film kali ini, guys. Lady Loki sendiri memiliki kekuatan yang gak jauh berbeda, yaitu dia bisa mengubah bentuk, melayang, menciptakan ilusi, teleportasi, dan juga sihir. Selain memiliki kekuatan yang relatif sama, Lady Loki juga punya kelakuan yang hampir sama guys, yaitu dia nakal, licik, dan punya temperamen yang mudah berubah-ubah, terutama kadang dia bisa digambarkan menjadi sangat jahat, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi sangat baik dan bahkan tampil sebagai pahlawan guys. Well, selain dugaan munculnya Lady Loki, ada juga teori soal kemunculan Loki versi lain. Dalam komik misalnya, Loki dikisahkan juga memiliki varian lain seperti misalnya Earth Loki, Kid Loki, Ikol, King Loki, dan juga Presiden Loki.
Aktor Richard Grant yang dipastikan muncul dalam film Loki namun masih dirahasiakan perannya kemungkinan besar dicurigai bakal menjadi Loki, guys. Sedangkan kemunculan Kid Loki yang dalam komik dikenal sebagai anggota Young Avengers juga nggak menutup kemungkinan. Hal ini karena dalam film Captain America and the Winter Soldier telah muncul sosok Elijah Bradley yang juga dikenal sebagai anggota dari Young Avengers. Well, dengan demikian, apakah artinya nanti Loki bakalan melawan 6 versi dirinya? Nah, untuk menjawab hal ini tentunya kita harus menunggu hingga episode terakhir nanti, guys. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu dari skala bintang 2 sampai 5, maka film seri Loki episode pertama ini layak diberi berapa bintang ya, guys? Well, oke, gue rasa itu dulu. Gue Adi dari Moviespedia. Undur diri dulu, sampai jumpa di fakta film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian, dan peace out.